Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama mohon maaf hari ini terlambat ya mulainya dari yang dijadwalkan. Suka begitu hidup tuh ya. Jadi kita sudah siap-siapin, padahal saya tuh udah standby 1 jam sebelumnya loh. Menit terakhir tiba-tiba ada. Nah, suka begitu. Jadi makanya harus siaga terus hati ya, jangan setitik saja kita merasa bisa. Itu tuh Allah suka jewer tuh. Barusan saya dijewer. Jadi bagaimana dia betul-betul melihat hati kita. Sedikit meleng dari dia dijewer gitu. Jadi makanya kan itu kita latih lewat sholat tuh. Hal-hal seperti itu nanti kita bahas. Betapa yang membuat kita cerling celaka itu panjang angan-angan ya. Jadi tidak menikmati, tidak mensyukuri apa yang ada di depan kita. Makanya kalau dalam sholat, kalau kata guru saya, nggak boleh tuh sekedar berpikir, habis sholat bakal ini, itu, minum kopi. Jadi merancang sesuatu di depan, di luar kotak audiensi kita dengan Allah Ta'ala itu nggak boleh sebenarnya. Itu jelas mengurangi kehusyuan, jelas sudah jatuh ke panjang angan-angan ya, karena kalau orang beriman tuh dia harus sampai kepada sebuah keyakinan, ini saya belum tentu hidup nih setelah sholat gitu, belum tentu hidup besok gitu, karena buat Allah ajal tuh bisa dicabut kapanpun. Sahabat-sahabat lagi naik sepeda, profesor saya lagi naik mobil, meninggal tiba-tiba, ya ada yang lagi tidur ya kan, lagi zikir, lagi sujud, kapanpun bisa. Sebenarnya itu yang salah satu pesan di tengah pandemi ini, bahwa kematian itu sangat dekat dan betapa kita sangat kurang serius untuk mempersiapkan sebuah kehidupan setelah kematian. Padahal panjang. Itu yang mau keluar negeri, ya mau haji itu persiapannya tahun-tahunan. Cuman perjalanan ke situ 8 jam naik pesawat. Gimana ini yang ke alam sana, ke alam barzah? Mau bawa koper berapa, mana nggak bisa bawa koper. Yang dibawa cuman kain kafan, itu pun ya dimakan habis. So, apa yang kita bawa? Sudah siap belum kalau nanti malam dipanggil? Nah, makanya khazanah agama tuh membantu kita membawa kepada visi jauh jangka panjang. Supaya kita jangan bersedih hati dengan apa yang luput dan tidak terlalu bersukacita sampai euforia dan lupa daratan dengan apa yang kita terima hari ini. Di Belanda. Iya. Mbak Tutut. Nah, begitu. Jadi ya tadi ya, kan kita ini kajian suluk nih membaca hal-hal seperti itu yang misalkan kok dibuat telat ya sedikit. Nah, hal itu terus dibaca tuh. Karena semua ayat-ayat Allah. Buat saya, oh iya lagi dijewer. Kayak terlalu pede, nanti bisa on time. Perasaan persiapan udah matang gitu ya. Udah sejam sebelumnya standby, last minute. Beneran last minute tiba-tiba Allah bikin aja ada sesuatu gitu. Nah begitu sahabat-sahabat, hidup tuh jangan nggak boleh pede, percaya diri sendiri gitu. Harus percayanya percaya Allah. Apalagi kalau kita makin dekat sama Allah, makin sering dijeweri, itu tanda Allah, alhamdulillah kasih sayangnya. Nah, minggu lalu kita kan bicara tentang Ka'bah tuh. Bagaimana bahwa di atas tuh di langit sana ada Baitul Ma'mur. Jadi Ka'bah yang kita lihat di bumi, yang kita suka menghadapkan sholat kita ke arah situ. Dan kalau kita haji ke sana, itu sebenarnya membawa visi juga bahwa di atas itu ada Baitul Ma'mur. Yang dimana dalam hadisnya dikatakan 70.000 malaikat masuk ke sana dan tidak pernah keluar lagi dari awal. Coba bayangkan betapa, nggak kebayang sih ya luasnya seperti apa. Tapi ini apa maknanya buat kita gitu? Apa maknanya buat keseharian kita? Apa maknanya buat kita sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai suami yang kerja begini? Informasi ini loh tentang ada Baitul Ma'mur, apa sih maknanya? Begitu. Karena harus menjejak. Karena di agama tuh banyak informasi-informasi seperti ini. Tentang kemegahan dunia langit atau apa. And so what gitu loh, gitu kan kalau anak. Harusnya ini membuat kita menjadi
takjub pertama, yang kedua mensyukuri kehidupan kita sebagai seorang manusia bahwa kita punya potensi langit yang luar biasa tinggi. Supaya kita tidak mengeluhkan takdir lahiriah. Karena kalau takdir lahiriah itu sesuatu yang sudah written, it's given. Takdir itu 120 hari di dalam kandungan sudah kotaknya ini gitu. It's a role to play. Kita bagian naik panggung nih, ini kamu bagian main ini ya gitu ya. Sebenarnya bagi seorang beriman tidak perlu melihat, oh saya cuma dapat peran figuran, oh saya cuma, nggak boleh begitu. Harus melihatnya adalah ini dari dia. Apapun peran, dia tidak melihat itu peran kecil atau besar di atas panggung, tapi bagaimana penyikapan hati kita, penghadapan diri. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya saya membawa ke sini ya, bahwa ketika kita bicara Ka'bah, itu kita bicara dalam histori salah satu nabi yang kemudian dalam Al-Quran dikatakan salah satu uswatun hasanah. Jadi cuma ada 2 uswatun hasanah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang sebentar lagi kita merayakan maulidannya, gitu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitullah itu tempat di mana disebut rumah Allah, tempat di mana Allah bertajalli, karena Allah tidak di-contain di dalam satu kotak di situ. Gitu. Itu adalah sebuah simbol. Nah, dulu ketika Nabi Ibrahim membersihkan Baitullah dari berhala-berhala, nah itu yang membawa kita kepada sebuah pernyataan la ilaha illallah. Gitu. Konsekuensinya adalah dia berhadapan dengan Namrus, dan waktu itu kan kisahnya dibakar ya di tengah bara api yang panasnya luar biasa. Saya bikin api unggun waktu di Belgia aja segitu udah panas banget kalau mendekatinya. Saya nggak kebayang kalau apinya sebesar itu. Dan yang membuat menakjubkan di kisah itu adalah ketika Allah Ta'ala berfirman kepada api, wahai api dinginlah. Gitu. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi ketika kita akan membersihkan hati dari berhala-berhala yang dalam. Itu ada raja-raja kecil Namrus dalam diri kita yang akan berusaha membakar kita. Nah, kuncinya adalah tawakal. Kalau tawakal sama Allah, itu semua hal yang sifatnya membakar bahkan terasa dingin itu. Itu harus sampai seperti itu. Dalam kehidupan, kita punya berbagai macam ketakutan. Itu adalah berhala-berhala diri. Kadang terbentuk secara tidak sengaja. Rasulullah sudah kasih indikasi nih. Dan anak tuh lahir fitrah. Biasanya ibunya, bapaknya, yang orang tuanya yang membuat ada karakter-karakter yang di luar fitrah dirinya. Itu yang akan menjadi potensi menimbulkan berhala-berhala. Anak lahir tidak ada yang punya sombong, ya. Kemudian berbagai cacat pada upbringing, ya, itu bikin ada trauma tertentu, ketakutan tertentu, fobia tertentu, juga dia punya semacam syahwat tertentu itu dibentuk, ada semacam ego tertentu. Nah, hal-hal itu akan dikonfrontasi dalam usia-usia kita nih, jelang 30-40 tahun, karena itu jelang periode, kalau dalam Al-Quran dikode dengan sebuah periode 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, yaitu periode pengeringan dalam hidup kita. Itu adalah sebuah keniscayaan kalau kita mau bertobat. Artinya kita harus kering dari elemen-elemen basahnya air oleh dunia, gitu. Harus kering. Karena kalau benih, contohnya ya, benih itu terlampau basah, benih itu harus dikeringkan, harus dijemur dia, baru ditanam. Nah, itu periode itu la ilaha illallah, siap-siap tuh. Ada Namrus dalam diri yang akan melawan. Nggak mau ego kita dihilangkan. Aku kan udah begini, gitu. Kan selalu bilang begitu. Dia susah untuk berserah diri itu, sahabat-sahabat, kalau tidak Allah bantu. Oleh karenanya, akan menakutkan jalan suluk ini bagi orang yang memang keinginannya tidak kuat untuk kembali pada Allah Ta'ala. Karena kita harus melepas jubah-jubah yang kita pikir itu adalah kita,
Gitu. Padahal bukan. Kita sekian kali harus mati terus dari diri sendiri bahwa lepas, fana gitu. Ini kembalikan sama Allah Ta'ala. Nah, bicara tentang Ka'bah itu bicara kepada penemuan diri, kembali kepada jati diri sendiri. Dan sebenarnya itu yang disampaikan oleh pilar Islam. Kenapa dimulai dari syahadah? Kenapa seseorang ketika berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu sudah masuk kepada sebuah jalan keberserah-dirian. Karena itu diikuti pilar itu dengan sholat, zakat, saum, haji. Semuanya ini 5 pilar ini, sahabat-sahabat, kalau boleh diartikan adalah 5 pilar kebahagiaan manusia. Karena agama itu adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan kepada ilah-ilah selain Allah Ta'ala, di mana ilah-ilah itu akan membawa kesengsaraan buat manusia. Cepat atau lambat mereka akan sengsara. Sementara Allah hanya ingin memberikan yang terbaik dan kebahagiaan. Tapi sayangnya manusia jarang paham itu, bahwa yang Allah beri yang terbaik. The everlasting happiness. Dan orang sering menyalahartikan kebahagiaan itu karena mereka punya persepsi hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu tidak kenal Allah. Dia tidak kenal kebaikan, dia tidak kenal kebenaran. Dia hanya ingin preserve dirinya sendiri. Karenanya hawa nafsu akan tekuk lutut kalau dihadapkan dengan kematian. Habis sudah. Nggak ada yang bisa dia lakukan. Maka orang banyak yang takut mati. Hawa nafsunya akan mati seiring dengan kematian karena hawa nafsu hanya memuaskan jasad. Kalau jasadnya mati, sudah selesai. Nah, ketika orang berikrar, ini yang saya sampaikan juga di kelas tasawuf online course nih buat para mu'alaf, ikrar asyhadu alla ilaha illallah adalah sebuah ikrar pembebasan bahwa aku tidak sudi dikuasai kehidupanku, tidak sudi dikontrol, tidak sudi diperbudak oleh ilah lain selain Allah Ta'ala. Aku tidak sudi diperbudak oleh ketakutanku, oleh bosku, oleh istriku, oleh suamiku, oleh anakku, ya, oleh impianku, oleh diriku sendiri. Karena kemudian kita akan belajar slowly but sure, kan seringkali dengan cara yang menyakitkan, kejedot sendiri gitu ya, trial and error. Kita pikir sesuatu itu akan mendatangkan kebahagiaan, tapi itu tidak lain hanya sebuah fata morgana. Nggak ada apa-apa di sana. Dan saya sering sekali sahabat-sahabat kalau saya wawancara gitu ya, saya ngobrol sama orang, mereka yang berusaha meraih dunia, dia pikir kebahagiaan itu datang kalau dia jadi terkenal, dia jadi CEO di mana, dia punya uang miliaran, and by the time they reach the peak, ya udah sampai itu semua, nggak ada apa-apanya di situ. Kok hati kosong ya gitu. Nah, kita bisa melihat banyak fenomena orang di Barat misalkan, nggak ada yang kurang secara bahkan berlebih gitu ya, berakhir dengan bunuh diri misalkan, karena kosong hati, nggak ada makna. Terus mau cari apa? Gitu. Nah itu kan jadinya nggak bahagia. What is happiness kemudian? Orang meraih-raih kiri kanan cari-cari, kasihan. Sebenarnya agama kita menawarkan bahwa this is the path of happiness. Semua syariat yang Rasulullah Muhammad SAW berikan itu adalah jalan, namanya syariah itu. Nanti ada Pak Ustadz Faisal bisa terangkan secara etimologi bahasa nih ya. Syariah itu kan jalan menuju mata air. Mata air itu mata air kebahagiaan. Dan hanya dengan mengingat Allah, mendekati Allah, berduaan dengannya, kontak dengannya, hati akan menjadi tenang. Bukan karena segala sesuatu selain dia, karena hati kita diciptakan untuknya. Nah, jadi semua membawa 5 pilar Islam ini, temanya satu, membebaskan kita dari perbudakan kepada selain Allah. And that essentially, ketika kita terbebas, freedom, that's the path to happiness. Karena orang tidak akan bisa bahagia sebelum dia bebas. Benar nggak? Selama dia masih terikat oleh persona-persona, keinginan, waham, image ini, itu,
dijamin nggak akan bahagia. Bahagianya hanya bahagia make up sementara. Senyumnya tuh senyum datar, but you can see the pain in their eyes, gitu, bahwa kosong. Ya, semua ini termasuk zakat itu ada yang dipotong. Kecintaan kita terhadap harta dipotong lewat infak, zakat, sedekah. Saum lebih luar biasa lagi. Kata Allah, tidak ada ibadah lain, saum hanya untukku, gitu. Coba bayangkan, menahan lapar. Makanan yang tadinya halal itu pada saat Ramadan nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Kemarin menarik, saya ngobrol sama si Elia tuh, anak pesan. Oh, jadi mama, katanya, dia tanya kan, kalau puasa itu mulai kapan? Sekian, jam sekian. Jadi dia bisa menyimpulkan, jadi kita tidak boleh makan ketika matahari hadir, dia bilang. Iya. Karena saya lagi belajar Ibnu Arabi, ya memang ketika cahaya al-haq hadir, ya hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan jasa dia itu sampai nggak boleh, gitu. Karena dia sedang hadir. Itu simbol-simbol dalam semua. So, nanti kita bahas secara lebih dalam ya, karena ini seperti biasa adalah kelas sharing dan diskusi. Tapi yang saya mau coba bawa di sini, kalau salah satu pilar Islam adalah sholat. Sholat itu berarti bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Dan kunci sholat itu diantaranya berwudu. Ya, kita bersuci secara lahir, tapi masalahnya kesucian lahir tidak memadai untuk kita menghadapi Allah Ta'ala. Karena dia melihat lubuk hati kita. Wudu tapi hati lalai. Bahkan itu dikatakan sholatnya tidak menambah dekat, malah bertambah jauh. Nauzubillah min dzalik. Nah, apa itu yang mensucikan hati? Yaitu taubat. Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya sama Allah Ta'ala tentang hal itu. Apa yang bisa mensucikan hati? Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin kalau tidak salah. Dan itu adalah, di antaranya adalah menerima ujian dalam kehidupan. Itu yang selalu kita tolak. Yang pengennya tuh hidup tenang-tenang saja, gitu ya, nggak ada masalah. Tapi berarti kita menolak jalan pemurnian untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Now, so ini kan Allah Ta'ala dalam hadis kursinya bilang begini, aku hanya menerima sholat dari orang yang tawadu terhadap keagunganku, tidak sombong terhadap makhlukku, tidak terus-menerus mendurhakaiku, selalu menggunakan siangnya untuk zikir kepadaku, mengasihi anak yatim, janda-janda, fakir, dan menyayangi orang-orang yang tertimpa musibah. Ini kalau diperdalam bisa sekian pertemuan ini hadis ini saja. Tapi yang saya mau perlihatkan ya, bagaimana pilar Islam, kita mulai dengan syahadat, sesuatu yang sangat bersifat personal kan. Nah, dimulai ketika pilar sholat. Memang sholat itu sesuatu yang dilakukan secara personal, betul nggak? Tapi tanda orang yang sholatnya diterima, itu lihat berdasarkan hadis ini, hadis kursi ini adalah implementasinya itu keluar. Selalu begitu. Maka pilar ketiga sudah mulai zakat itu keluar. Saum juga walaupun dia bersifat pribadi, tapi sebenarnya radiansinya itu ke sebelah, ke sekitar gitu. Karena apa? Di dalam saum tuh kita nggak boleh ngeladinin orang yang marah gitu misalkan ya. Kalau ada orang mengajak berkelahi, oh aku lagi saum gitu. Sampai begitu, artinya itu agama ini erat ya, sangat kental dengan misi perahmatan lil alaminnya masing-masing. Kita semua punya semesta alamnya masing-masing. Lihat ini hadis kursinya bahwa sholat yang diterima Allah itu yang kemudian kepada makhluk-makhluknya tidak sombong, dia sangat humble. Ya, tidak mendurhakainya, terus mengasihi orang-orang, manusia-manusia yang dianggap lemah di dalam society. Mereka yang anak yatim, ya sudah tidak punya bapak, tidak ada yang mengurusi gitu, janda-janda yang tidak punya suami, para kaum fakir dan orang-orang yang tertimpa musibah. This is another one to reflect. Ya, jadi kembali ke sholat itu ada ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemarin kan kita bicara tentang Ka'bah ya, bagaimana secara geometri dia terbentuk dari 4 segi, yang bawah sama atas, gitu kan, disambungkan 4 titik bawah, 4 titik atas. Ini
sangat konsisten karena Rasulullah menggambar 4 garis panjang, segi 4 di dalam hadis ini. Jadi suatu hari Rasulullah tuh membuat gambar segi 4 seperti ini. Di tengahnya ditarik satu garis melewati batas persegi itu. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis kecil di dalam kotak itu, seperti gambar yang ini yang saya share ini. Dan beliau bersabda begini, ini menunjuk kotak ini adalah manusia. Ini gambar manusia. Segi 4 itu adalah ajal yang mengelilinginya. Jadi kita tuh dikelilingi oleh takdir. Benar ya? 120 hari itu sudah ada lah ketetapannya. Ada yang lewat COVID, ada yang lewat macam-macam. Dan garis yang panjang yang sampai keluar itu adalah angan-angannya. Menarik ya? Sampai angan-angan tuh panjang, lebih keluar dari takdir yang misalkan dia takdirnya hanya 46 tahun, angan-angannya tuh udah sampai jauh. Seperti suka begitu manusia. Nah, kemudian ada garis-garis kecil. Itu adalah takdir-takdir yang menghalanginya. Karena jika ia tidak kena takdir yang satu, akan kena dengan takdir yang lain. Ini canggih sekali. Ini kotak ajaib. Jadi kita mengerti gerak takdir itu lewat gambaran Rasulullah SAW, bahwa Allah itu sudah menuliskan takdir manusia. Kadang kena yang itu, kadang kena yang ini. Artinya, kan kita suka milih. Apakah manusia punya free will? Yes. Berdasarkan pemahaman hadis ini ya. Karena garis-garisnya ada banyak. Kita kadang-kadang ada sampai di sebuah jalan di mana kita harus milih ke kiri atau ke kanan. Dan Allah sudah tuliskan takdirnya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Yang kiri itu ada bercabang lagi, Allah sudah tuliskan. Karena kadang kata Rasulullah, kalau dia tidak kena ngambil yang kiri, berarti ngambil yang kanan, itu pun sudah dalam skenario rancangan Allah Ta'ala. Dengan kata lain, tidak ada kehidupan kita yang di luar kendalinya. Sebenarnya tidak tepat kalau kita bilang ya hidup kacau atau di luar rencana, karena tidak ada satupun yang nggak ada kehidupan yang gagal gitu, dalam arti Allah Ta'ala sudah desain, memang ada pilihan seperti itu. Memang kita kemudian interpretasikan itu sebagai sebuah kegagalan, but even ya, bahkan di dalam sebuah kegagalan atau tragedi sekalipun, di situ ada mutiara yang besar, yang sangat berharga yang Allah simpan di situ. Nah, itu yang kadang dan sering kali kita luput melihatnya. Itu yang membuat sebagian orang kemudian terpuruk, menyesali, dan sudah berhenti di situ saja, tapi tidak melihat bahwa Allah yang maha ilmu, yang maha pengasih dan penyayang, di setiap hal yang dia bikin, yang dia buat, yang dia ciptakan untuk semesta ciptaannya, tidak ada yang sia-sia. Itu tauhid dasar. Apa mungkin Allah mencipta gagal? Nggak mungkin. Gagal mencipta gitu. It's impossible. Jadi sesuatu yang kita anggap sebagai kegagalan pun ada sebuah pembelajaran dalam di situ. You name it. Gagal berumah tangga, nggak ada sebenarnya gagal berumah tangga. It's a process. Ya, para nabi juga kadang-kadang harus menikah cerai. It's a process. Gagal berkarir, it's also a process. Gagal mendidik anak, well, ya kadang kita harus hati-hati memilih narasi atau ungkapan kata-kata, karena itu bisa berbobot backfire kepada diri kita sendiri. I mean, we can be so mean to ourselves gitu untuk bilang itu gagal, padahal di hadapan Allah nggak ada yang gagal selama kita belajar. Justru yang gagal itu ketika dia merasa dirinya hebat, oh ini karena aku nih, keren, karena aku jagoan, di situ dia gagal. Dia gagal melihat ada Allah di balik itu. Nah, artinya keberhasilan seseorang, berhasil gagalnya kehidupan hanya satu parameternya. Makin membuat dia dekat sama Allah, makin takjub, makin menyanjungnya, makin memujanya apa tidak. Karena apapun itu, kalau malah membuat karunia pun sekalipun ya, yang wujudnya karunia, tapi malah membuat hati menjauh, ya, that's the essence of failure, kegagalan. In that sense, let's talk about that gitu. Silahkan kita ambil pengalaman masing-masing. If you want to share,
If you want to ask question, by all means, silakan. Sebelumnya, saya mau menyapa Pak Haji dulu. Assalamualaikum Pak Haji. Unmute, silakan Pak Faisal. Biasanya suka ada oleh-oleh nih dari Pak Faisal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semua, maaf nih baru muncul, tapi ikuti perkembangannya, insya Allah. Jadi saya di Makassar nih menjelang maghrib. Oh, ya. Ya, insya Allah. Silakan. Tadi banyak penjelasan. Terutama kita dari kajian sholat aja dulu. Ada tiga hal yang memakai kalimat ini. Sholat itu dari atas silatu, jadi sesuatu yang disambungkan. Jadi dia silatu itu artinya bisa dia putus dan kita harus menyambungnya. Jadi adanya koneksi ya, connecting antara sholat dengan Allah yang dengan musolli yang sholat itu. Ada tiga. Pertama, sholat itu artinya bagaimana ketersambungan sama Allah. Yang kemudian salawat, satu kata semua tuh, salawat ketersambungan kepada Nabi Muhammad. Allah mengatakan dalam Qur'annya, qul in kuntum tuhibbunallah, apakah kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka cinta Allah akan kamu dapatkan. Yang kedua, silaturahmi secara kemanusiaan. Jadi tiga hal ini yang harus ada dalam hati manusia untuk persoalan-persoalan kata sholat itu. Sholat sama Allah, salawatnya kepada Nabi, ketersambungannya dalam mengikuti dan mencintainya, kemudian ketersambungannya kepada makhluk-makhluk semua yang ada. Jadi itu sholat. Jadi tiga hal ini yang memakai kalimat hampir sama, sholatun, sesuatu yang kemungkinan terputus dan harus disambungkan terus. Ya, itu sholat. Kemudian apa lagi ya? Masalah apa lagi? Kan katanya dirikan sholat untuk zikir ya, Pak ya? Ya, zikir itu mengingat. Mengingat. Kita semua tidak akan tidak akan mampu mengenal diri kita kalau kita tidak mengenal Tuhan. Ya, itu prinsip dasarnya. Dan mengenal Tuhan dalam Al-Quran katanya, by zikri, dengan menyebutku. Nah, zikirnya bisa di sholat, zikirnya bisa kepada ke Nabi Muhammad itu ya lewat salat, kemudian zikirnya terhadap alam itu, silaturahmi itu. Tiga zikir ini harus ada dalam tiga sholat itu. Karena ada dalam ayat yang lain Allah mengatakan, jika kamu tidak mengingatku, tidak berzikirku, maka saya akan membuatmu lupa terhadap dirimu. Ketika kamu melupa terhadap dirimu, saya tidak memberi kesadaran terhadap tentang dirimu siapa. Kemudian dari tidak munculnya kesadaran tentang dirimu siapa, kamu tidak sadar bahwa saya adalah Tuhanmu. Nah, itu kalimat zikir. Jadi intinya kita berzikir, mengingat Allah, mau mulut, mau apa, mau definisi yang panjang apa semua, intinya ada. Ya, agak putus Pak. Suaranya agak putus Pak Faisal. Ini adalah produksinya, ya. Jadi kalimat sholat itu tiga hal dan itu harus masuk tiga hal. Ya. Pak Faisal suaranya agak kecil Pak. Is it just me atau suaranya emang kecil? Ya nggak jelas teh. Iya, kecil teh, suaranya kecil. Kecil banget teh. Sayang banget. Oke. Pak Faisal, nah, balik ya. Ulangi lagi Pak. Wah menarik nih. Agak kecil itu tadi, hilang suaranya tadi. Oh ya, gitu. Jadi apa yang diulang nih? Sholat ya, ada tiga. Zikir Allah mengatakan, faskuruni askurkum. Anda akan saya ingat jika kamu mengingat saya. Iya kan? Konsepnya begitu. Ya, dan kalau kamu mengingat dan ketika kamu mengingat saya di bentuk umum, saya akan mengingat saya akan menyebut namamu. Karena rata-rata ya dalam Al-Quran, karena rata-rata orang yang kehilangan dirinya itu karena awalnya kehilangan zikirnya. Masya Allah. Ya. Ketika dia kehilangan zikirnya, kata Allah, walam yaskurni, dan jika dia tidak berzikirkan, tidak mengingatku, maka saya akan membuat dirinya lupa terhadap dirinya.
Dan ketika dia lupa akan dirinya, dia akan tidak sadar tentang dirinya dan lupa akan Tuhannya. Maka dia tidak akan mengenal Tuhannya. Jadi langkah awal itu zikir, ingat, terus ketiga zikir mulut, terus dia akan membekas di hati. Nanti ketiga itu akan muncul kesadaran bahwa semua ini produk. Ya. Hilang lagi Pak. Speakernya, ya. Jadi Pak, satu pertanyaan terakhir nih sebelum Bapak siap. Maghrib. Zikir itu diawali dari lisan, nanti bisa masuk ke hati, juga bisa dalam perbuatan ya Pak? Betul. Betul. Saya kalau mengingat seseorang, ya tentu saya ingat perkataannya, saya ingat sikapnya, saya ingat halnya, saya ingat kebaikannya. Itu bentuk zikir semua. Jadi ketika kita melihat daun dan kita memuji Allah dengan kebesarannya, yaitu zikir. Dan semua dimensi hidup itu adalah zikir. Anda kehilangan zikir berarti Anda kehilangan diri dan Anda akan kehilangan Tuhan. Jadi zikir itu luar biasa. Zikir itu kayak alhamdulillah saja ya. Segala puji bagi Allah. Itu dalam kondisi apapun kita sudah meletakkan segalanya. Mau gagal ketika alhamdulillah ala kulli hal, berarti kan kita pasrahkan segalanya. Betul. Zikir harus kuat. Gitu Mbak. Apalagi ya? Alhamdulillah. Jadi sholat itu didirikan untuk zikir. Tadi semua Bapak bilang sholat, silaturahmi gitu ya. Sholawat, esensinya hanya satu, yaitu ada koneksi, hubungan. Iya, betapa karena kalimat dia tuh katanya ingin sholat connect sama kita ya, lewat apapun itu. Betul. Maka kata sholat itu sebenarnya ya tidak sebatas yang asar maghrib isya itu. Betul. Iya, karena bahkan Allah mengatakan satu keunggulan yang saya berikan Nabi Muhammad adalah semua bumi ini adalah tempat sholatnya. Betul. Artinya Anda terbatas di biar, Anda terbatas di ini, tapi segala bumi ini adalah tempat sholatnya. Esensi mafhumnya yang bisa diterima di mana saja Anda berbuat, bersolat. Betul. Dan tidak terbatas. Kalau Ibnu Arabi berkata, kalau orang sudah dalam kondisi selalu sholat zikir hatinya, maka di luar sholat pun dia secara esensi sedang bersolat. Walaupun secara fisik dia lagi bercangkul misalkan. Kalau ibu-ibu nih nyuci piring. Betul. Ya. Masya Allah. Betul. Itu jadi sholatnya. Itu intinya. Udah kita letakkan Allah, kita zikirkan semua, kita zikirkan sholat kita zikirkan webinar kita zikirkan semua, kita zikirkan kepada Allah. Allah insya Allah sayang sama kita dengan rahmannya dan rahimnya. Amin. Nah, kalau takdir ya biasa. Nggak ada yang tidak zikir ya? Tidak bisa. Ya, kalau kita luput dari zikir. Lengkap semua dalam kehidupan. Mau ke WC ada zikirnya. Iya, benar. Suami istri ada zikirnya. Iya, betul. Nggak ada yang nggak ada zikirnya. Nggak ada. Iya, semua sudah diatur dengan indah. Artinya zikir itu apa ya? Mengemiskan diri kita kepada Allah. Dengan zikir kita mengagungnya, mengemiskan apa semua itu frekuensi jiwa kita itu kalau terlalu tegang kemudian dengan zikir dia akan lunak. Benar. Ya, jadi kalau kita ini berpenyakit ya, maksudnya was-was, tidak gelisah, itu kurang zikir sebenarnya. Betul nggak Pak? Kurang zikir. Karena Allah mengatakan kamu tidak mengingatku, saya tidak mengingatmu. Kita mengingat ilah lain. Lain. Sedangkan konsepnya la ilaha illallah, Anda tidak mungkin memasukkan illallah kalau masih ada la. Jadi nafyun harus ditolak dulu semuanya. Gelas kalau Anda sudah isi air putih, Anda mau masukkan kopi, nggak bisa. Kopi itu akan jatuh. Ya balik dulu, kosongkan dulu, baru dia akan berbekas. Itu pun pertanyaan saya Pak. Kenapa ya statement tauhid itu bukan Allah dulu, la ilaha illallah gitu misalkan. Iya, karena manusia. Iya, karena Allah Maha tahu bahwa manusia itu sikap ilah-ilahnya yang lain itu banyak. Jadi Allah menyadarkan kita bahwa gelasmu itu penuh loh. Kalau kamu isi gelas dengan aku tumpah aja percuma. Iya. Jadi kita harus berani mengosongkan itu gelas, kemudian illallah kecuali mati Allah. Sebelum mati itu. Iya, makanya konsep la ilaha illallah itu nahyun dulu, ditolak dulu, dulu, baru ilah isbat menetapkan.
Begitu, Mbak. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih Mampir nih. Selalu bermanfaat ya kalau Pak Faisal dengan rahmat dan rahim Allah semua insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Faisal. Salam semua Mbak. Ya. Salam jelang maghrib ya. Silakan. Iya, ya, makasih Mbak. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, itu ya indahnya silaturahmi. Semua orang punya khazanah. Sahabat-sahabat semua orang punya khazanah. Tidak punya kosong dari khazanah Allah, tidak mungkin. Jadi I challenge you gitu ya, I welcome you, I invite you to come gitu untuk let's share gitu. Kita berbagi khazanah yang ada. Ini Mbak Sari sudah ngacung dari tadi. Ayo silakan, jangan panjang-panjang ya, waktunya nggak lama nih. Silakan Mbak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tessa, ini saya mau bertanya tentang tadi kepasrahan ya Bu Tessa ya. Jadi ini nyambung sekali dengan apa yang baru terjadi di keluarga saya gitu. Kenapa? Nah, jadi ceritanya di keluarga di Jawa ya, di Jawa itu ada salah satu anggota keluarga yang kayak ikut aliran agama gitu loh Bu Tessa. Jadi yang kayak udah nggak penting sholat gitu loh Bu Tessa. Kemudian yang penting pasrah gitu kan ya. Nah, kemudian saya dengar hal itu waktu saya terakhir pulang ke Jawa, saya sempat ya seperti ingin diajak seperti itu juga gitu. Nah, udah kan karena saya tahu jaraknya jauh, jadi saya tidak pernah kontak banyak-banyak sampai kemarin akhirnya salah satu dari mereka menghubungi ibu saya, lalu ternyata lagi ada musibah keuangan di sana gitu. Nah, ibu saya diminta untuk mengirim uang gitu. Nah, kemudian kemarin itu saya telepon ke sana. Nah, di sini yang begini Bu Tessa. Jadi kan di sana kondisinya kan sedang musibah ya gitu. Musibah itu ya saudara-saudara Sari yang meyakini tadi udah nggak usah sholat. Jadi mereka nggak sholat sekarang Bu Tessa gitu. Yeah. Saya nggak tahu. Jadi mereka merasa bahwa sekarang ini mereka sedang disucikan gitu loh bahasanya Bu Tessa. Dengan kondisi yang sulit ini mereka merasa bahwa inilah hidup saya yang sesungguhnya gitu, yang sesungguhnya seperti ini gitu. Kemudian ya tidak sholat tadi, jadi mengatasnamakan kepasrahan kepada Allah itu dengan cara seperti itu. Kemudian anak-anaknya mulai tidak sekolah ya Bu Tessa ya. Jadi karena orang tuanya berpikir bahwa sekolah juga tidak menjamin gitu, pokoknya kita pasrah aja gitu. Nah ini memang kondisinya beliau ini dulu kan sugih ya, kaya gitu Bu Tessa, kemudian ada episode sama Allah jadi kredit hutang di bank dan sebagainya sampai stroke dan sebagainya. Nah sekarang kondisinya memang sedang sulit gitu. Nah ini cuman yang saya agak sulit itu gimana ya, maksudnya benar sih ngomong pasrah gitu ya Bu Tessa ya gitu ya, tetapi jadinya bablas begini Bu Tessa, saya nggak berani komentar banyak ya karena kan terpisah jarak juga. Nah saya salah nggak sih Bu Tessa tadi malam itu saya bilang begini, kan mereka sebenarnya usianya masih muda ya Bu Tessa, usia produktif 40 menjelang 50, yang anak-anaknya itu sebenarnya lagi usia sekolah gitu. Akhirnya kondisi begini anaknya malah nggak sekolah karena tadi udah kita pasrah aja gitu. Nah saya bingung, saya bilang begini, saya bilang pasrah itu ibadah hati gitu. Aduh saya salah nggak sih ngomong gitu. Jadi pasrah itu, saya bilang pasrah itu ibadah hati, tapi badan nggak boleh ada ibadahnya sendiri, ikhtiarnya harus gitu kan. Kemudian saya mengambil contoh ayah saya yang beliau sampai menjelang wafat itu beliau tuh nggak give up gitu loh Bu gitu kan. Jadi benar-benar walaupun beliau sekolahnya SD, tapi benar-benar struggle supaya anak-anak bisa sekolah dan nggak ada itu menyerah dalam artian fisik ya. Kalau ibadah tuh Bapak luar biasa gitu. Tapi beliau nggak pernah berhenti, kemudian udah nanti gimana nanti aja gitu, nggak pernah. Nah, saya bagaimana ya jadi memahami dua konsep ini ya Bu Tessa saya, yang di Jawa kondisinya begini, kita tetap bantu ya Bu Tessa saya, Sari tetap bantu sama ibu juga gitu. Nah, tetapi ketika udah ngobrol ini gitu, Sari nggak berani soalnya untuk ngomong, makanya sholat uduk kan nanti malah jadi berantem ya Bu Tessa saya. Jadi saya diam aja gitu. So it kind of bother you untuk melihat itu ya.
agak greget gitu mungkin. Gitu. Ya. Karena Kalau saudara di sih ya. Iya, saudara. Soalnya saya sendiri mungkin mereka ngelihat saya tuh kayak orang ambisius ya Bu Tessa ya kan. Apalagi kalau yang disebut di antara keluarga besar kan saya yang untuk kondisi saat ini takdirnya saya yang sekolahnya paling tinggi, tapi sama Allah kan diuji belum berkeluarga. Kalau Sari kebanyakan ngomong nanti pasti omongannya makanya belum nikah kan Sari sakit hati lagi ya. Jadi Sari biasanya jaga mulut saya juga gitu, aku nggak mau ngomong apa-apa. Oke. Ya. Seperti itu Bu Tessa. Terima kasih banyak ya Bu Tessa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang Mbak Sari alami kita sebagian besar pernah dan mungkin sedang mengalaminya ketika kita diuji oleh lingkungan kita ya kan, dan kita gemes pengennya mengubah sesuatu. Dan pertama kita harus tahu boundary, kita mesti tahu batasan kita bahwa kita nggak bisa mengubah orang lain. Jangankan orang lain, sahabat, mengubah diri sendiri aja nggak bisa gitu. Kalau tanpa izin bantuan Allah Ta'ala, tanpa pertolongannya kita nggak bisa. Tapi kita bisa ikhtiar dalam arti kita berikan masukan dengan nada yang enak ya, yang namanya ikhtiar. Tapi kan kalau misalkan tadi kalau belajar sekolah tetap aja kan buat anak-anaknya kasihlah argumentasi yang enak supaya mereka juga bisa make sense gitu. But sometimes people have to make sense of things gitu. Yang kedua, kalau misalkan mereka udah memang sudah begitu dan nggak bisa diubah, ya sudah, setidaknya kewajiban kita untuk tawasul bil haq gitu sudah berjalan. Suatu saat nanti kalau di episode itu diputar lagi terus bertanya, kamu upayanya apa ya? Saya sudah coba mengingatkan, tapi tuh bola ada di tangan mereka, ya sudah. Sometimes we have to learn to let go. Karena kadang-kadang hal itu ya, kalau hal yang berjarak, sepupu agak jauh nih. Sekarang kalau misalkan itu terjadi pada pasangan kita, anak kita, itu gemesnya lebih tuh sekian derajat, sekian kali lipat. Kita pengen anak kita ini itu yang menurut kita benar. Emang berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, aku tuh pengen kamu begini-begini. Yes, tapi in reality, sahabat-sahabat, ingat ya, setiap orang itu punya ritme kehidupannya masing-masing. Everybody is where they are supposed to be. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa membangunkan orang yang masih tertidur. Harus ada yang kadang-kadang ya, ada orang atau anak siapapun yang memang kata Allah jalannya itu harus dibelokkan dulu, memutar. Dia harus kebentuk ini ya, kebentur sini situ, kejeblos anak. Tapi dengan begitu dia belajar. Nah, episode pembelajaran ilahiyah itu yang kadang-kadang kita suka pecah kepala untuk memahaminya. Makanya kunci menyikapi kehidupan tidak ada kata lain takwa. Dalam Al-Quran juga begitu. Wattaqullahu wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa Allah ajari. Bukan nabi-nabi yang mengajari, bukan ustadz, bukan malaikat. Allah langsung mengajari. Dibuat paham. Dibukakan gitu. Kenapa dia begitu? Mungkin. Nah, mungkin itu dia siapa yang beri inspirasi. Sehingga kita lebih jembar hati gitu ketika menghadapi siapapun ya, orang yang kita kasihi, seolah-olah kok nggak nurut ya, kok seolah-olah menyimpang dalam kata. But sometimes ada episode seperti itu and we have to learn to let go. Yang penting kita ikhtiar, kasih pemahaman sebaik mungkin, seelegan mungkin, sekasih sayang mungkin gitu. Dan bola di tangan mereka. Dan kita lihat, kita doakan. Doa tuh wajib. Kita doakan. Ya, Mbak Sari doakan mereka. Doakan, ya Allah, mohon berikan gini-gini hidayah. Nanti kita lihat bagaimana cara berubahnya. Harus sabar gitu ya. Saya jadi ingat tuh ada temen, koleganya suami saya. Jadi si anaknya tuh nggak mau sekolah. Coba bayangin ya, coba ibu orang tua, anak nggak mau kuliah, nggak tahu apa, 4 tahun sahabat-sahabat, nggak kerja. Jadi habis SMA ya senengannya di kamar ngutak-ngatik game. Coba orang tua mana yang nggak gemes, nggak kuliah, nggak apa, tapi dia tuh sabar banget. Dia hanya memberikan kasih sayang. Jadi anak ini mungkin dia perlu eksplorasi dirinya. Di tahun keempat baru dia bangkit keluar dari kamar. Ya, I'm just exaggerating it. Dan dia bilang, saya mau ke Jepang. Tiba-tiba, hah? Jepang. Jadi selama ini dia banyak chatting, dia seneng komik manga kayak gitu-gitu. Nanti dia perdalam itu dan sekarang dia
ambil gamers apa gitu lah. Nah, kayak gitu-gitu ya. Kita tidak pernah tahu, tapi kalau kita dari awal konfrontasinya sudah keras, orang lari gitu. Nah, jadi sama kalau Mbak Sari mau menghadapi mereka, hadapi dengan kasih sayang. Kadang butuh waktu gitu sampai mereka kemudian ya yang kita pikir akan mengambil jalan yang tepat lah seperti itu. Ya. So work with the flow ya, dan tanya sama Allah Taala gimana cara menghandle ini gitu ya. Ya, ada Mbak Intan. Ya, si Dela ini Intan. Mana silakan. Iya, aku. Kemudian Intania Adela. Silakan. Nama kedua aku Intan. Ya, Del. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku cuma mau cerita aja sama apa ya namanya? Ini kan beberapa waktu aku pernah ceritakan sama Teh Tessa kalau kok hidup aku kayak balik lagi sih ke dulu yang sibuk-sibuk nggak jelas, kemudian kok waktunya jadi makin nggak ada kayak buat sholat, buat ngaji gitu-gitu. Yeah. Nah terus apa ya namanya aku cari jawabannya juga gitu kenapa bisa seperti itu. Tapi aku tuh dalam menjalani itu tuh terus kalau zikir yang misalkan ya zikir yang pas lagi nggak sholat itu selalu terus jalan gitu sampai aku menemukan terus aku kan ikut kajian yang lain kayak misalkan kayak kajian Rabu kayak gitu ya. Nah itu tuh kayaknya materi-materinya tuh kayak nyambung sama keadaan aku gitu loh Teh. Jadi aku tuh ngerasa bahwa ternyata Allah tuh nggak lepasin aku, dia tuh justru mau ngasih aku hal-hal kayak gini tuh untuk justru buat aku mungkin ngelangkah ke step yang selanjutnya gitu. Nah, misalkan hal-hal yang sibuk kayak gitu itu dari kerjaan itu tuh ternyata Allah nyuruh aku untuk bisa ngebagi itu ke orang lain yang membutuhkan gitu loh Teh. Jadi secara waktu itu aku berhubungan dengan teman kuliah gitu yang ternyata keadaan pandemi bikin dia jadi nggak ada kerjaan. Akhirnya aku sharing kerjaan ke dia kayak gitu-gitu. Padahal sebelumnya itu ada di kajian yang aku ikutin itu dia kajiannya bilang kalau misalkan kita itu harus namanya kayak sedekah gitu ya. Sedekah itu nggak hanya berupa uang, tapi kalau kita menghidupkan satu orang katanya seperti menghidupkan lupa lagi seluruh umat manusia ya. Katanya gitu lah. Terus aku itu kajian itu berkali-kali bilang hal itu gitu karena ada sisi 1, 2 apalagi 3 gitu kalau nggak salah. Nah abis gitu aku tiba-tiba dapat tamu itu gitu terus akhirnya aku bagi terus akhirnya kesibukan aku jadi lebih berkurang dan lebih tertata. Yang pertama itu. Kemudian pas yang masalah sholat juga yang aku bilang Teh kok aku jadi nggak khusus sholat gitu-gitu. Ternyata Allah kasih beberapa hari ini materinya tuh pasti selalu tentang sholat gitu. Kayak kemarin di kajian yang Teh Tessa kasih itu tentang sholat bahwa kehusuan itu kaitannya dengan cinta kepada Allah. Terus barusan juga hari ini Pak Faisal menjelaskan tentang sholat. Aku jadi deg-degan, wah kayaknya aku selangkah lagi nih untuk bisa menemukan yang bikin aku khusus sholatnya gitu sih ya. Insya Allah mudah-mudahan gitu maksudnya karena beberapa hari ini aku maksudnya dapat ilmu terus tentang si sholat itu gimana untuk khusyuk apa artinya sholat itu gitu-gitulah kayak gitu gitu. Jadi aku lumayan nih deg-degan wah aku kayaknya mungkin bentar lagi nih dapat bakalan tahu gitu. Mudah-mudahan teh doain. Nah terus yang kedua aku tuh mau cerita. Kemarin itu aku lihat kan di postingan FB-nya Kang Heri tentang makanan halal. Nah terus kan makanan halal itu ya aku udah tahu lah ya kita nggak boleh makan makanan halal tapi waktu itu Kang Heri bilang kalau misalkan kita itu makanan halal itu kalau ya karena balik lagi kayak kecinta sama Allah gitu walaupun kalau kita cinta sama Allah ya udah nggak berdebat lagi lah gitu soal ini boleh ini nggak boleh ini gimana gitu kan ya. Nah kemarin ada kejadian anak aku yang kecil sama yang besar. Kalau yang kecil dia itu pulang sekolah marah-marah nangis katanya kalau dia makanan di sekolahnya berbeda dengan makanan teman-temannya. Terus aku tanya emang kenapa kamu marah kan biasanya juga normal-normal aja ya Teh. Rupanya pada hari itu makanan yang disajikan dari kantin sekolah itu adalah cordon bleu yang kebetulan makanan favorit si kecil. Nah sedangkan yang lain semua dapat cordon bleu kalau dia enggak gitu.
Jadinya dia ngerasa, oh nggak adil, aku kok beda dengan teman-teman yang lain makanannya gitu. Jadi pas pulang sekolah tuh dia ke aku marah-marah, kenapa aku makanannya beda, aku mau cordon bleu gitu. Terus aku bilang, cordon bleu itu dari daging, dan kamu di sekolah nggak boleh makan daging karena nggak halal. Terus kan masih belum ngerti lah ya, pokoknya dia marah-marah, nangis-nangis. Terus aku bilang, nanti mama yang bikinin cordon bleu-nya, nanti siapin gitu. Terus dia bilang nggak mau, aku maunya di sekolah. Pokoknya dia nangis bla 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 gitu. Ya aku biarin dia nangis. Terus aku abis agak reda, aku kasih tahu bahwa dulu kakangnya juga sama seperti itu, makanannya berbeda dengan teman-teman yang lain. Terus kita melakukan itu karena itu perintah Allah dan kita harus karena terus aku bilangin kalau Allah tuh udah kasih banyak hal gitu dan kita harus ngikutin gitu-gitulah. Habis itu aku juga aku bingung lah ya, karena dia kan masih 5 tahun. Apakah aku udah bisa menjelaskannya dengan baik atau enggak, atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi aku waktu itu ambil wudhu lah, aku sholat, aku berdoa. Jamu udah dibeliin lagi tuh, sambil oto sama jahe. Ini masuk suaranya. Nggak lama dari abis aku sholat itu, tiba-tiba anakku yang kecil itu abis nangis tuh dia nyamperin aku. Terus dia bilang ke aku katanya, jadi aku di sekolah nggak boleh makannya daging ya, katanya. Iya, nggak apa-apa kan, nanti di rumah bisa disiapin, kataku. Iya, dia tuh jadi nggak nangis lagi teh, dan aku bersyukur banget, alhamdulillah gitu. Terus yang kedua juga yang gede. Jadi ceritanya waktu itu hari Selasa, lagi banyak sekolahnya tuh kan dari pagi banget ya, 8 sampai jam 5:30 sore. Nah, dia kan makan di kantin juga. Nggak taunya pada hari itu si kantinnya nggak menyediakan ikan. Jadi adanya daging. Dan waktu itu adanya hanya daging ya kalkun sama satu lagi pork gitu lah ya. Nah terus anakku kan bingung karena di sana tuh obligator harus pesen daging. Akhirnya anakku pesen yang kalkun, tapi si kalkunnya tuh ya nggak dia makan, dia hanya makan wortel dan kacang polong. Terus teman-temannya bilang, kenapa kamu nggak dimakan kalkunnya? Kalkun itu enak loh. Dia bilang, aku nggak suka gitu. Padahal dia itu kalkun adalah salah satu makanan favorit dia gitu di rumah itu gitu. Terus aku tanya ke dia, kok kamu bilangnya nggak suka? Kan kamu suka. Ya karena aku nggak mau nggak mau bahas masalah religion di sekolah. Jadi aku bilang nggak suka aja gitu. Jadi ya teman-temannya mikirnya dia vegetarian atau gimana, aku nggak tahu. Nah terus aku tanya ya, karena dia udah besar, aku tanya, kenapa kamu melakukan itu? Kan mama nggak lihat kamu nggak makan daging atau kamu makan apa di sekolah, aku nggak lihat gitu. Terus dia bilang tapi dia bilangnya bilangnya dia sayang sama aku, nggak mau bikin aku kecewa gitu. Kalau dia makan dia artinya mengkhianati aku, dia bilangnya gitu. Terus aku bilang, ya bagus kamu sayang sama aku, tapi lebih baik lagi kalau misalkan sama Allah juga gitu, nggak cuman karena akunya gitu. Jadi aku jadi bingung juga ya, karena anakku belum nyampe gitu kalau ke Allah, dia lihatnya karena akunya tuh. Gimana tuh ya Teh? Iya, ya nggak apa-apa. Kita kalau bicara sama anak usia 5 tahun pakai level intelektualitas mereka. Dan agak sulit buat anak ya untuk menangkap sesuatu yang abstrak seperti cinta Allah. Jangan kan buat anak, buat kita juga masih pontang-panting ya nggak. Kita masih terjebak pada cinta si itu, si akang itu, ya si teteh itu, banyak gitu, ilah-ilah lain itu loh, gitu. Ya, jadi memang begitu tantangan membesarkan anak di negara yang bukan mayoritas Muslim ya. Karena kalau kita terlalu keras, banyak kok kejadian anaknya patah. Hanya menunggu waktu, mereka udah usia 17, 18, 20, and then they rebel. Because selama ini dia hanya melakukan this is for you, tapi aku nggak ngerti gitu. Nah, tugas kita memberi suatu penjelasan yang make sense. Karena sebenarnya agama itu untuk dipahami, gitu. Rasulullah mengatakan seperti itu, bahwa jadi something about agama itu harus sampai ya akal itu sesuatu yang paling tinggi gitu dari agama, bahwa agama itu bukan sesuatu yang dogmatis gitu, sesuatu yang pokoknya begini nggak usah nanya, nggak begitu. Nah makanya kembali lagi ya, kita mesti mohon sama Allah Ta'ala, banyak baca literatur atau apa, dan bicara sesuai dengan nivonya. Jadi kadang-kadang kalau itu karakteristik anak kecil ya, kita bicara
diri sendiri nih, kita bicara diri sendiri. Kalau kita masih karakteristiknya masih anak kecil, tuh selalu ingin bukti yang nyata. Allah katanya engkau sayang aku, mana dong jodohnya, contoh gitu langsung gitu. Katanya engkau sayang aku, mana duitnya gitu, pengen brek gitu. Katanya engkau sayang aku, mana physically gitu. Itu contoh jiwa yang masih anak-anak, yang belum dewasa, harus ada reward. Kalau anak tuh gitu, aku ngelakuin ini apa dong, dikasih apa, kayak gitu. Belum terbentuk ada sesuatu yang, kalau kita bicara keikhlasan itu tentang maturity, spiritual maturity. Karena kita memberi sesuatu tidak mengharap sesuatu kembali, itu udah wow, nivonya udah mulai dewasa jiwanya. Tapi jiwa anak-anak dia selalu ingin dipuji, selalu ingin wah hebat gitu, ada berapa like gitu ya, berapa followers, itu karena masih mengharapkan segala sesuatu selain dia. Contoh jiwanya belum mature. Di sisi lain ketika reward itu tidak ada, dia berhenti, nggak mau melakukan itu karena dia melakukan semata-mata karena reward itu. Nah, ini sebenarnya pilar ketiga dalam adin, dalam agama, yaitu pilar ihsan. Ihsan itu kita beribadah, ya, memuja dia seolah-olah kita bisa melihat dia. Dan know that Allah melihat kita gitu. Jadi kita dealing with something invincible. Itu hebatnya, sampai diangkat ke niveau, ya, ke tingkatan yang seperti itu beragama itu. Nah, itu buat anak-anak it's scary gitu, nggak kebayang. Nah, sekali lagi suluk juga berarti adalah kita sedang menapaki jalan kedewasaan, supaya kita lebih dewasa jiwa, tidak terlalu terombang-ambing dengan hal yang bersifat materialistik. Karena sahabat-sahabat, dunia ini tadi ya, saya dalam slide awal ya, kalau kita tertambat pada materialistik, padahal yang namanya Ka'bah itu ada khazanah langit itu jauh lebih tinggi, jauh lebih luas, jauh lebih agung. Once you got there, hanya dibukakan tirainya sedikit aja, dan ini dunia dan segala isinya udah jadi hambar nih buat kita. Karena begitu tahu, wow, ada dunia lain yang lebih keren, lebih mengagumkan, lebih indah, dan udah yang ini. Itu kenapa orang-orang, ya para sahabat, harta kasihin apa. Buat mereka, apa yang saya bisa jual gitu kan, apa yang saya bisa berikan demi kedekatan gitu, supaya bisa membeli zikir yang enak, munajat ketika sholat. Apa kita harus dengan bersikeras ya, tenaga keluar ngurus ini itu, menahan lapar, menahan keinginan, menahan kesabaran karena belum terkabulkan juga. And what if that's what it takes? Yes, gitu, demi membeli sebuah kedekatan hati dengan Allah Ta'ala. Ya. So, memang panjang ininya kajiannya, makanya suluk itu adalah sebuah perjalanan. Jadi kalau namanya sebuah perjalanan, don't settle for less. Jangan merasa udah sampai, nggak pernah. Karena setelah ini akan selalu ada langit lain untuk dieksplor, akan selalu ada kehidupan lain. But to close our session for today, gitu. Artinya sahabat-sahabat ya, kembali lagi ke sujud ya. Sholat itu, tadi kan Della tanya, gimana biar bisa kosong, gimana biar bisa khusyuk. Ini saya dapat banyak pertanyaan serupa. Tapi kan susah teh untuk khusyuk, susah untuk sabar, susah untuk, ya sahabat-sahabat, semua itu akan susah kalau Allah tidak bantu. Dengan kata lain, semua kesulitan yang mendera kita, yang kita hadapi, yaitu itu adalah sebuah panggilan Allah Ta'ala, mendekatlah kepadaku, mintanya sama aku, jangan sama yang lain. Nanti biarkan dia bekerja. Jadi di dalam menghadapi semua kesulitan, kembalikan dulu kepada dia yang mengirim semua kesulitan itu, karena hanya dia yang bisa melapangkan apa yang sempit, memudahkan apa yang sulit, melebarkan apa yang tertutup, ya, menyembuhkan apa yang sakit. Karena semua datang dari dia. Bagaimana bisa ciptaannya mempunyai kreasi ini itu? Tidak bisa. Yang kita bisa lakukan mengetuk pintu sampai dia membukakan. Dan sholat kuncinya kembali di situ. Ya, jadi kunci kita berubah kehidupan. Saya bersaksi
kehidupan saya berubah ketika saya berusaha memperbaiki sholat saya. Itu terjadi 3 tahun. Jadi 2000 saya pindah sini tuh apa? 2013 ya. Iya, 3 tahun awal, wah puntang-panting tuh ya. Gimana cara menjejak itu, menemukan kembali orbit diri dan lain sebagainya. Nah, saya udahlah, daripada bingung, udah perbaiki dulu sholat. Saya coba perbaiki setting azan, ya kan. Jadi tahu sholat masuk jam berapa dan lain sebagainya. Baca-baca lagi pengajian dan lain sebagainya. Dan slowly but sure, karena dia melangkah, dia tuh berlari. And you prove it, please prove it gitu. Bahwa ini bukan sekedar teori belaka. Setelah itu share di forum ini, ya. Sholat lagi lah. Apapun, nggak ada kesulitan yang tidak ada akhirnya. Semua itu akan berakhir juga. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik semua kesulitan ada 2 kemudahan yang mengapitnya. Temukan itu dengan sujud kepadanya. Thank you for sharing. Terima kasih sudah menanti juga walaupun agak telat hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah kata semua sahabat-sahabat. Thank you and see you next week insyaallah ya. Makasih banyak. Makasih Del. Love you, Bu Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Tessa. Sama-sama.